Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis pupuk majemuk atau pupuk NPK yang menurut saya bagus sekali kita gunakan untuk kelapa sawit yang baru ditanam atau yang belum menghasilkan. Tapi sebelum itu teman-teman, silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan nanti punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi memang teman-teman ada banyak sekali jenis-jenis pupuk NPK atau pupuk majemuk. Ada NPK 1616, ada NPK 1212 dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas NPK apakah yang bagus yang kita gunakan untuk kelapa sawit yang baru tanam atau yang belum menghasilkan. Kalau menurut pendapat saya teman-teman, NPK yang bagus kita gunakan untuk kelapa sawit yang baru tanam atau yang belum menghasilkan adalah NPK Pelangi ini teman-teman. NPK Pelangi dari pupuk Kaltim, yaitu 20 10 10, di mana kandungan unsur nitrogennya itu 20% dan unsur fosfornya itu 10% dan unsur kaliumnya 10%. Jadi memang untuk NPK Pelangi ini kita lihat kadar NPKN-nya atau nitrogennya itu lebih tinggi ya, 20%. Nah, karena untuk tanaman yang belum menghasilkan, kita kan mau memancing pertumbuhan vegetatifnya atau kesuburannya, makanya unsur yang paling banyak kita gunakan adalah unsur N. Makanya kita pakai yang ini karena unsur N-nya itu paling tinggi dari P dan K-nya. Kita 20 10 10 teman-teman. Nah, kita akan bahas juga apa sih keunggulan lain dari pupuk NPK ini. Kita lihat penampakannya teman-teman di sini. Nah, NPK Pelangi mampu menyediakan unsur hara makro lengkap, yakni nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi di sini pupuk NPK ini adalah pupuk lengkap karena sudah mengandung 3 unsur penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan, yaitu N, P, dan K. Selain itu teman-teman, kita lihat di sini bahan baku urea granul bersifat slow release, sehingga unsur nitrogen lebih efisien diserap oleh tanaman. Jadi biasanya kalau untuk pupuk-pupuk yang lain, jenis ureanya itu langsung cepat menguap. Artinya tanaman itu tidak lama dinikmatinya pupuk itu. Tapi kalau yang ini karena dia lama menguap, sehingga efek yang dirasakan oleh tumbuhan itu berlangsung lama karena sifatnya itu adalah slow release. Itu salah satu keunggulan dari pupuk NPK ini yang 20 10 10 dari pupuk Kaltim, yaitu NPK Pelangi. Yang ketiga teman-teman, kita lihat sumber fosfat dari diammonium fosfat dengan kandungan serta kelarutan proton yang sangat tinggi. Jadi kelarutannya untuk fosfatnya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi mudah sekali diserap oleh tumbuhan, mampu meningkatkan kualitas hasil panen, mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Nah, kalau kita menggunakan pupuk ini, hama dan penyakit itu insya Allah tidak terserang karena dia bisa meningkatkan kekebalan tanaman kita. Yang keenam di sini, menghemat biaya pemupukan sehingga 30%. Jadi kalau kita sudah menggunakan pupuk NPK ini, tidak perlu lagi kita menggunakan pupuk urea karena sudah di sini pupuk lengkap teman-teman, karena dia sudah mengandung pupuk nitrogen. Nah, kalau untuk cara penggunaannya teman-teman, kita lihat di sini. Untuk tanaman padi itu disebarkan di lahan secara merata. Tanaman hortikultura itu ditabur atau disebarkan. Tanaman perkebunan misalnya kelapa sawit itu dibenamkan di dalam tanah di piringan tanaman. Oke, untuk dosisnya teman-teman, kita lihat di sini. Untuk kelapa sawit ini yang tanaman belum menghasilkan itu di dosis 1 sampai 1,5 kg tergantung dari kesuburan tanah kita teman-teman. Kalau tanah kita itu memang sudah kurang subur, kita bisa menghantam 1,5 kilo. Tapi kalau tanah kita itu masih dalam kualitas subur, kita hanya bisa gunakan 1 kilo saja. Nah, ini pemupukannya dianjurkan 6
bulan sekali. Artinya 1 tahun itu 2 kali teman-teman. Nah kalau kita punya kakao itu dosisnya untuk tanaman yang belum menghasilkan itu 150 sampai 250 gram per pokok, dilakukan selama 6 bulan sekali, yaitu 2 tahun sekali teman-teman. Nah bagaimana kalau untuk tanaman yang menghasilkan? Nah untuk yang kelapa sawit di sini teman-teman 2,5 kilo sampai 3 kilo sekali aplikasi untuk 6 bulan sekali. Jadi ada 2 kali pemupukan dalam 1 tahun. Oke, itu adalah salah satu teknik-teknik pemupukan dalam untuk NPK pelangi yang 20-10-10. Mungkin itu teman-teman sebagai sharing informasi bagi kita semua tentang penggunaan pupuk NPK pelangi yang menurut saya sangat bagus kita gunakan. Terima kasih.